Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026, di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Bantah ada tendensi politik dalam aksi reformasi jilid 2 di Ambon, Korlap menyebut semua biaya kami patungan. Aksi demonstrasi mahasiswa menjalar hingga ke kota Ambon, Provinsi Maluku, pada Rabu 17 Juni 2026. Mengusung tema reformasi jilid 2, ratusan mahasiswa aliansi sejumlah kampus dan organisasi kepemudaan duduki badan jalan kawasan Gong Perdamaian Dunia. Kurang lebih 30 menit setiba di titik aksi, unjuk rasa berubah ricuh. Saling dorong tak terelakkan saat aparat mengamankan sejumlah mahasiswa. Situasi cepat memanas, terdengar letupan petasan hingga bau hangus. Ban bekas menyeruak hingga radius nyaris 100 meter. Perlawanan terus terjadi hingga akhirnya sejumlah pedemo dilepaskan aparat. Massa pun merapikan kembali barisan, koordinator aksi mengambil peran, menginstruksikan massa membentuk lingkaran. Ban mobil bekas kemudian dibakar, massa duduk tertib di badan jalan dan sebagian lainnya melipir di trotoar. Orator bergilir menyampaikan sikap politik hingga tuntutan aksi. Di seberang jalan, aparat Polresta Kota Ambon dan personel Polsek Sirimau berjaga. Di sela aksi, koordinator aksi Rizky Rahakbau menegaskan tidak ada tendensi politik dalam aksi kemarin. Murni berdasar keresahan akan kondisi masyarakat. Dijelaskan konsolidasi lintas kampus dan OKP berhasil membawa sekitar 200 mahasiswa yang datang dengan kesadaran. Hal itu terkonfirmasi dari pembiayaan aksi yang bersumber dari patungan perorangan. Untuk kebutuhan sewa sound system, mobil pick-up hingga poster dan bensin untuk bakar ban. Sehingga kabar ada kepentingan dalam aksi ini tegas dibantah. Sementara itu menyoal tuntutan aksi, aliansi mengusung berbagai persoalan di lokal kedaerahan. Di antaranya polemik perluasan pal batas kawasan hutan di Pegunungan Seram Utara dan pertambangan batu licin di Maluku Tenggara. Sementara itu isu nasional nyaris serupa dengan tuntutan massa di ibu kota negara dan daerah lainnya, yakni menyoal pemerintahan Prabowo Gibran yang dinilai gagal. Diketahui Tribuners, kelompok yang terlibat dalam aksi ini ialah Universitas Patimura atau Unpati Bersatu, Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM, Badan Koordinasi Himpunan Advokat Muda Indonesia atau BADKO HAMI Maluku, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PKC PMII Maluku, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara atau BEMNUS Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Teknik, Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat atau GEMPAR, Gerakan Mahasiswa Pemuda Pegunungan Seram Utara atau GEMA Penusetara, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tamilo atau HIPMAT. Dari euforia Argentina ke mimbar aksi, mahasiswa sampaikan tuntutan ke Gubernur Maluku. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Maluku menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon.
Rabu 17 Juni 2026. Di tengah aksi tersebut, perhatian publik tertuju pada seorang peserta demonstrasi yang mengenakan jersey timnas Argentina. Pria tersebut adalah pengurus koordinator cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PKC-PMII Maluku, Sahrul Renhowat. Ia mengaku sengaja mengenakan jersey La Albiceleste sebagai bentuk kebanggaannya terhadap kemenangan Argentina atas Aljazair dengan skor 3-0 pada laga grup J Piala Dunia 2026. Meski menunjukkan dukungannya terhadap tim favoritnya, Sahrul tetap menjalankan perannya sebagai koordinator lapangan dalam aksi demonstrasi tersebut. Ia dipercaya menyampaikan berbagai tuntutan mahasiswa di hadapan pemerintah Provinsi Maluku. Dalam aksi itu, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan daerah, salah satunya terkait aktivitas pertambangan di Pulau K Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Masa aksi mempertanyakan aspek perizinan dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang disebut berkaitan dengan perusahaan milik pengusaha Haji Isam. Menurut Sahrul, masyarakat berpotensi menanggung dampak lingkungan apabila aktivitas pertambangan dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa Kepulauan K memiliki luas sekitar 550 km persegi dan termasuk kategori pulau kecil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mahasiswa juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil dengan luas tertentu karena dinilai rentan terhadap kerusakan lingkungan dan memiliki ekosistem yang perlu dilindungi. Selain menyuarakan persoalan pertambangan, masa aksi turut mendesak pemerintah Provinsi Maluku untuk mengawal serta memperjuangkan percepatan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Daerah Kepulauan guna memperkuat perlindungan dan pembangunan wilayah kepulauan di Indonesia. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi bagian dari rangkaian demonstrasi mahasiswa yang mengusung berbagai isu lingkungan, sosial, dan pembangunan daerah di Maluku. Ini kan tanda terima. Iya, terima udah. Dan akan ditindak lanjuti, Pak. Ya. Iki, Oke. video penyerahan, foto penyerahan, foto penyerahan. Dedi, ketum saya, tolong foto penyerahan. Bagaimana Undang-Undang Nomor 12 tentang pendidikan tinggi yang Temui masa reformasi jilid 2, Gubernur Maluku respons langsung tuntutan mahasiswa. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama wakilnya Abdullah Fanat akhirnya menemui masa aksi reformasi jilid 2 di depan kantor Gubernur Maluku, Rabu 17 Juni 2026. Kedua pimpinan daerah itu berdiri di hadapan ratusan mahasiswa dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan para demonstran. Dalam kesempatan tersebut, 3 perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah isu strategis daerah, di antaranya meminta Kementerian Kehutanan meninjau kembali kawasan konservasi di Kabupaten Maluku Tengah, mendesak evaluasi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL aktivitas pertambangan di Kepulauan K, serta menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai belum berjalan efektif. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Hendrik Lewerisa mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan kritik dan masukan secara terbuka. Ia menegaskan pemerintah daerah menghormati kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan tidak memiliki niat membatasi ruang demokrasi. Namun demikian, ia menjelaskan sebagian persoalan yang disampaikan mahasiswa merupakan kewenangan pemerintah pusat,
sehingga pemerintah daerah hanya dapat menyampaikan aspirasi tersebut kepada kementerian terkait melalui jalur resmi. Terkait aktivitas pertambangan di Maluku, Hendrik membantah tudingan bahwa pemerintah daerah memberikan izin tanpa melalui prosedur yang berlaku. Menurutnya, setiap proses perizinan wajib melewati tahapan dan verifikasi dari instansi terkait, termasuk persetujuan dokumen AMDAL oleh dinas teknis yang berwenang. Hendrik juga menegaskan dirinya bersama Wakil Gubernur serta seluruh pimpinan OPD berkomitmen menjalankan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab. Sementara itu terkait perjuangan pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan, Hendrik menyebut prosesnya terus dikawal dan menunjukkan perkembangan positif. Ia mengungkapkan pemerintah pusat telah membentuk tim khusus untuk membahas RUU tersebut. Sementara pemerintah Provinsi Maluku telah menyampaikan surat resmi kepada DPR RI guna memperkuat dukungan terhadap pengesahannya. Menurut Hendrik, perjuangan untuk menghadirkan regulasi yang berpihak kepada daerah kepulauan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Aksi reformasi jilid 2 kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan dari perwakilan mahasiswa kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang disaksikan ratusan peserta aksi. Ketum saya, tolong foto penyerahan. Kita bisa lihat bagaimana Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi yang membagi perguruan tinggi menjadi 3. Ada PTN Sakti, PTNBH yang digadang-gadang sebagai kampus untuk mencapai World Class University, justru malah menyebabkan masalah-masalah. Kita bisa melihat bagaimana. Informasi lainnya, Tribuners, Kepala SMA Negeri 1 Ambon tekankan disiplin saat pembagian rapor, orang tua diminta kolaborasi. SMA Negeri 1 Ambon mulai membagikan laporan pendidikan atau rapor semester genap tahun ajaran 2025-2026 kepada para siswa, Rabu 17 Juni 2026. Pembagian rapor untuk siswa kelas 10 berlangsung dalam 2 sesi. Sesi pertama digelar pukul 9 hingga 12, sedangkan sesi kedua dijadwalkan berlangsung pukul 2 hingga 4 sore waktu Indonesia Timur. Momentum pembagian rapor ini dimanfaatkan pihak sekolah untuk menyampaikan refleksi dan evaluasi pelaksanaan pendidikan selama 1 tahun ajaran kepada para orang tua. Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Randa Ella Turiu, mengatakan evaluasi tersebut mencakup berbagai capaian yang berhasil diraih sekolah, program yang belum maksimal, hingga langkah-langkah perbaikan yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2026-2027. Salah satu fokus utama yang akan diperkuat pada tahun ajaran baru adalah penegakan disiplin siswa. Menurutnya, keberhasilan pembinaan karakter dan disiplin tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari orang tua dan masyarakat. Ia menegaskan komunikasi antara sekolah dengan orang tua akan terus diperkuat agar berbagai persoalan yang ditemukan selama tahun ajaran ini dapat segera diperbaiki. Sekolah juga meminta seluruh orang tua ikut mengawasi penerapan tata tertib serta memenuhi seluruh persyaratan yang berkaitan dengan proses kenaikan kelas. Pada kesempatan itu, pihak sekolah turut menyampaikan sejumlah kebijakan baru bagi siswa yang akan memasuki kelas 11. Salah satunya adalah penerapan sistem moving class, di mana siswa akan berpindah ruang kelas sesuai mata pelajaran yang dipelajari. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan penerapan kurikulum nasional yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Selain itu, sekolah juga mengumumkan jadwal libur akhir semester yang dimulai pada 20 Juni hingga 10 Juli mendatang.
Selama masa liburan, pihak sekolah meminta para orang tua tetap mengawasi aktivitas anak-anak agar memanfaatkan waktu libur dengan kegiatan yang positif. Sementara itu, pembagian laporan pendidikan bagi siswa kelas 11 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 18 Juni dengan sistem 2 sesi. Khusus bagi calon siswa kelas 12, sekolah memberikan perhatian lebih terhadap persiapan menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Laturiu juga mengingatkan bahwa hasil TKA diproyeksikan menjadi salah satu bahan evaluasi dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi, sehingga dukungan dan pendampingan orang tua menjadi faktor penting dalam keberhasilan siswa. Anak-anak bikin apa saja kami bisa monitor. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang saya mengingatkan kembali bahwa pilar 3 batu tungku antara sekolah, orang tua dan masyarakat itu sangat penting dalam menunjang pendidikan di sekolah. Karena itu tata tertib yang kami lakukan di sekolah terutama dalam persyaratan kenaikan kelas minta kerjasama dan kolaborasi dari semua orang tua. Komunikasi akan kita terus intens lakukan, kemudian apa yang belum kita kerjakan di tahun dapat kita perbaiki di tahun-tahun yang akan datang, terutama di tahun ajaran baru. Saya berharap seluruh orang tua dapat bekerja sama. Nah, khusus bagi kelas 10 tahun ini, mereka akan naik dengan guru atau wali kelasnya bersama-sama dan sistem pembagian mata pelajaran akan dilakukan dengan sistem moving class. Nah, tadi sudah saya sampaikan kepada para orang tua, mudah-mudahan dengan sistem moving class ini, dengan kurikulum nasional, siswa dapat mengerjakan atau melakukannya dengan baik dan proses belajar mengajar di tahun ajaran yang baru juga dapat berlangsung dengan baik. Kami juga berharap selama masa liburan mohon kerjasama orang tua untuk bisa mengawal anak-anaknya sehingga dapat memanfaatkan liburan ini dengan hal-hal yang positif. Itu demikian harapan dari kami pada saat pembagian laporan pendidikan. Tribuners, Argentina dinilai makin matang. Ahmad Fuad menyebut lawan Prancis hingga Jerman bukan masalah. Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT, Ahmad Fuad optimistis tim nasional Argentina mampu menghadapi tim-tim besar di Piala Dunia 2026. Optimisme itu muncul setelah melihat penampilan meyakinkan Argentina saat mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0. Menurut Fuad, seluruh negara yang tampil di Piala Dunia memiliki kualitas yang baik. Karena itu, tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah. Ia menjelaskan bahwa semua negara telah melakukan persiapan maksimal sebelum tampil di turnamen. Meski demikian, Fuad menilai Argentina memiliki modal kuat untuk melangkah jauh. Ia melihat komposisi pemain yang dimiliki Albi Celeste saat ini cukup solid. Ia kemudian menyebut sejumlah negara yang dipandang sebagai lawan tangguh Argentina. Menurut dia, Argentina telah memiliki kematangan untuk menghadapi siapapun lawannya. Fuad pun menutup pernyataannya dengan penuh meyakinkan
Maksud kami dengan penuh keyakinan terhadap tim yang telah lama didukungnya tersebut. Vamos Argentina dulu. Saya ingin sampaikan bahwa memang tradisi persepak bolaan dan tim Argentina sedemikian jauh ini memang dari sejak dulu itu sudah menjadi dengan semua orang. Kebetulan dan bukan saja itu, tetapi beberapa waktu yang lalu ada tim-tim besar yang memang itu menjadi rival Argentina. Mereka lebih dulu memainkan peran mereka di liga awal ini. Dan hari ini Argentina telah membuktikan bahwa mereka telah pantas dan layak kemarin menjadi. Oleh karena itu lewat retweet yang ditontonkan oleh Lionel Messi saat ini itu menjadi sejarah cerita dunia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa rekor baru yang diciptakan hari ini lewat dimainkan oleh Lionel Messi sebagai bintang number one di Argentina saat ini. Bahkan beliau telah menunjukkan eksistensi bahwa Argentina layak sebagai kandidat juara dunia. Karena itu luapan masyarakat hari ini di Kota Bula adalah bagian dari apresiasi terhadap tim kesayangan mereka dalam ini tim tangguh. Bahwa beberapa waktu yang lalu situasi seperti ini juga, tapi saya rasa hari ini adalah bagian dari luapan yang cukup maksimal dengan menunjukkan bahwa Messi layak menjadi pemain terbaik dunia. Dan sampai saat ini Messi tidak pernah habis masanya. Selain Argentina selalu berada di udara dan Argentina. Get yourself back into the game, yes, can you get a point, but also there's the other side, if you can't, don't concede more, don't make this bigger than what it needs to be, so... Twice, Argentina 2, Algeria 0. Tribuners, informasi dari SBT tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.